Yo, balik lagi sama gue di channel Brahmatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputaran Bitcoin-nya, teman-teman. Jadi kemarin sudah saya update untuk progres Bitcoin gitu ya. Jadi kemarin juga sudah saya infokan juga, memang masih ada kecenderungan untuk Bitcoin bisa masih melanjutkan penurunannya setelah kita lihat kenaikan yang lumayan signifikan di beberapa hari terakhir. So, jadi langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini untuk si USDT dominance ya. Jadi kemarin juga sudah saya mention, ini bekas coret-coretan video kemarin ya. Walaupun ya beginilah ya coretannya. Dia masih ada kemungkinan untuk berprogres naik, at least ngehit ke box warna merah ini. Ini di sekitar 6,26 sampai kisaran 6,3%-an ya. Dan ya sekarang ini dia malah sudah breakout gitu ya. Kita bisa lihat sebelumnya dia sempat nyentuh, kemudian drop lagi, nyentuh, dia pullback lagi ya ke EMA 34 dan 55 nih, garis warna merah dan biru bawahnya. Dan itu yang mengakibatkan progres kenaikan dari si USDT dominance itu kita lihat untuk si Bitcoin itu bergerak berlawanan ya. Malah dia tertekan atau cenderung koreksi, itu kurang lebihnya gitu ya. Dan info ini sudah saya sampaikan, ada kemungkinan seperti ini di video kemarin. So, sekarang ini dia malah sudah mampu juga ya dari tarikan Fibo saya terakhir di retracement 0,6 ini. Kan saya hapus dulu ya teman-teman di sini. Oke, progresnya sudah berjalan dan ya sekarang ini kita bisa lihat ya. Tiap kali dia udah nge-spike ya, kemudian dia pullback. Kita bisa lihat nih, pullback. Kemudian dia nge-spike lagi, ini pullback lagi. So, sekarang ini kita melihat ya, dia ini sedang testing sebenarnya di next target area resistance. Di sini akan saya tandain aja ke teman-teman sekalian nih, di box warna orange ini kita bisa lihat progresnya. Sekarang ini posisinya time frame 1 jam, dia lagi ketahan nih. Ini akan saya gedein sedikit ya. Ini dia ketahan di area highest terakhir dia nih. Setelah mampu break dari box warna merah yang sudah saya mention di beberapa video lalu, bahkan kemarin juga. Kita bisa lihat di sini terakhir kali mendapati rejection signifikan. So, sekarang ini dia lagi testing. Jadi bisa aja dari area sini, jikalau memang dia mengalami koreksi terlebih dahulu atau mencari pijakan baru, atau kita bisa bilang pullback dulu gitu ya. Next targetnya pasti di range box warna merah ini. Plus di situ di EMA di secara time frame 1 jamnya itu ada EMA 34 dan 55. Jadi adanya confluence of support di kisaran area sini di sekitar 6,27 6,3% ya. Jadi itu target koreksi wajarnya untuk si USD dominance. Jadi kalau misalkan secara time frame kecilnya, jangka pendeknya dia mengalami koreksi dulu gitu ya, at least dia koreksi dulu, maka untuk Bitcoinnya kita akan melihat adanya chance untuk si Bitcoin itu bisa mantul dikit atau mengalami ya penguatan sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Before mungkin aja dia setelah retest untuk bisa melanjutkan penguatannya untuk ngedobrak di area resisten ini gitu, atau testing kembali, atau dia malah mampu breakout gitu ya. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk dia at least koreksi dulu gitu sebelum benar-benar mampu ngebreak area sini. Itu palingan yang bisa diperhatikan ini di box warna orange ini kisaran 6,4 sampai 6,44%-an, kisaran area situ untuk si USDT dominance. Jadi disclaimer sekali lagi, biasanya USDT dominance itu berjalan atau bergerak berlawanan dengan pergerakan si Bitcoin. Oke. Jadi itu untuk sekilas USDT dominance. Kalau misalkan dia mampu break bahkan dari box warna orange ini, next target di box warna hijau ini di sekitar 6,58 sampai 6,65%. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa area support terdekat dan juga beberapa next target area resistennya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yes, jadi secara daily ini saya pakai sekarang ini EMA 34 garis warna biru dan EMA 21 garis warna kuning. Ini akan saya ganti dulu ya untuk ketebalannya, bentar guys. Ketebalannya saya ganti biar lebih tebel. Nah, itu ya kurang lebihnya. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan, dia ini belum benar-benar mampu secara daily time frame ya ngebreak dari box warna hijau ini. Kita bisa lihat progresnya, walaupun ya dia udah visit ya, dia udah nge-spike lewatin, cuman close candle-nya itu masih di bawah area 23.980 sampai 24.300 dolar, itu dia close candle-nya di bawah. Jadi itu adanya kemungkinan atau probabilitas lebih besar untuk dia bisa melanjutkan penurunan setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari aja. Dan kita bisa lihat dia bikin tail candle cukup panjang, berarti menandakan buyernya itu belum siap lagi untuk mampu nendang Bitcoin harganya lebih tinggi lagi. Dan kita mendapati rejection, istilahnya seller itu lebih megang kontrol lah di area situ. Dan at the same time buyer saya itu belum punya tenaga lebih. Jadi koreksi pun datang, kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 bearish candle teman-teman. Dan sekarang ini posisinya sedang berprogres testing terhadap garis kuning ini ya. Garis ini mungkin agak sama ya dengan EMA 21-nya, akan saya ganti aja deh.
dengan warna merah aja. Nah ini ya, dengan sebelumnya ini berfungsi menjadi trendline resistant dari si pergerakan channel Bitcoin sebelumnya, and then sekarang ini posisinya lagi dites gitu ya. Kalau misalkan area sini di testing dia jebol lagi gitu ya, next target pasti di antara EMA 34 dan 21 atau garis warna merah dan biru di sekitaran area sini, tanda-tandain tuh, saya linkerin gitu ya. Itu di sekitar 22.500-an dolar. Jadi memang itu next target yang berpotensi untuk dites sama si Bitcoin, dan sekarang ini posisinya dia udah nempel dan mau bull cross. Jadi bisa aja dia testing dulu di sini diiringi dengan bull cross untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. At least kurang lebih kisaran 22.500-an, sekitar area itu benar-benar harus mampu dipertahankan sama si Bitcoin untuk dia bisa melanjutkan penguatannya, atau at least ya ngetes kembali di strong resistance-nya yang sebelumnya beberapa kali di testing dan kena rejection. Jadi palingan itu dulu aja untuk beberapa area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kalau misalkan dari area sini dia malah lanjut jebol ya, secara daily kita bisa perhatikan box orange bawah ini di range kisaran 21.500 sampai 21.800-an dolar, sekitar area situ gitu ya. Palingan itu aja dulu yang bisa diperhatikan sama kita semua. Nah ini saya akan update untuk secara time frame 1 jamnya ya. Jadi memang di penurunan ini juga saya ada manfaatin untuk nge-short di 1inch dan juga Ethereum gitu ya teman-teman. Udah saya maintain juga ataupun sudah cicil jual lah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat dari progres terakhir saya info ke teman-teman sekalian. Box warna orange atas ini adalah area support yang udah berhasil di hold sama si Bitcoin waktu dia mencoba ngedobrak level 24.000 dolar. Lalu akhirnya dia nggak mampu ya, kemudian dia drop atau englosor. Kita bisa lihat ya proses dropnya dia di sini. Kalau misalkan kita perhatikan di sini ketika dia penurunannya signifikan ya, kemudian dia mantul nih. Mantul ini cuman sekedar retest aja gitu ya, untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lebih dalam. Nah kemudian ketika memang dia hampir tes di box warna hijau yang kemarin sudah saya sampaikan ya, di situ juga ada retracement 0,5 di mana itu adalah golden ratio dari si kakek Fibo gitu ya. Kemudian dia mendapati reaksi ya, mengalami pemantulan sampai testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini. Precisely dia ngetes ke kisaran situ, kemudian dia kena reject lagi. Kita bisa lihat di sini penurunannya signifikan lagi. Ngetes lagi ke kisaran situ, kemudian mantul lagi. Ngetes lagi ke EMA 34 atau garis warna biru ini. Sedikit dia mampu break ya, atau bikin jarum ke atas atau tail candle ke atas, yang ngetes lagi ke box warna orange atas ini, kemudian didorong masuk lagi, ketekan mundur lagi gitu. Dan progresnya kita bisa lihat ya, ini slow but sure ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita perhatikan ya, dari area bawahnya si Bitcoin secara time frame 1 jam, makin lama dia bikin yang namanya lower low tuh ya, makin bawah bagian bottomnya ya. Jadi memang kalau misalkan ditanyain apakah masih mungkin untuk si Bitcoin itu bisa dikatakan mengalami pemantulan dulu, ya menurut saya bisa aja. Kalau misalkan kita lihat dari si USDT dominasinya juga ya masih ada chance untuk dia koreksi ya. Sekarang ini sedang koreksi kecil gitu ya ke next target. Kemudian ya Bitcoin at least juga kita bisa lihat adanya pemantulan sedikit. Untuk secara RSI time frame 1 jam ya bisa aja dia ngetes kembali ke level 50 ya. Ini akan saya gedein sedikit. Nah kita bisa lihat ya, dia ngetes ke level 50 ya, refresh lagi, drop lagi, ngetes lagi, refresh lagi, drop lagi ya. Jadi bisa aja untuk sekarang progresnya secara time frame 1 jam bisa aja dia ngetes kembali ya ke level 50 nya. Dan ya bisa aja untuk sekedar ngetes kemudian melanjutkan penurunannya. Hal itu bisa terjadi. Kemudian kita bisa lihat juga dari volumenya juga cenderung mengalami pelemahan juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dikatakan adanya nggak pemantulan jangka pendeknya atau terdekatnya, bisa aja ya. Ke next target itu pasti di retracement 0,3 terakhir ya Fibo ini. Itu di kisaran ya let's say 23.100 dolar, ditambah di situ ada EMA 34 secara time frame 1 jam atau garis warna biru nih. Jadi di kisaran area sini adanya confluence of resistance gitu ya. Kurang lebih bisa aja dia ngetes aja seperti sebelumnya. Kita bisa lihat nih ya, seperti sebelumnya. Oke, bisa aja dia ngetes lagi ke kisaran sini, kemudian dia bisa melanjutkan penurunannya. Kurang lebih seperti itu. So, saya ingin istilahnya mau coba small trade untuk scalping tipis aja, atau bisa dibilang iseng aja gitu ya teman-teman, di salah satu exchange yaitu Delta Exchange. Jadi ini beberapa video yang lalu juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan yang penasaran bisa coba follow dan ikut di komunitasnya di Telegram maupun sosial medianya lain atau Twitter dan lain sebagainya. Akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Tapi balik lagi, ini bukan pemaksaan. Kalau misalkan kalian mau iseng ya silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya.
Oke, jadi memang mereka ini nyediain beberapa trade ya kayak future, spot, option dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Dan di sini seperti biasa kita bisa melakukan yang namanya technical analisa dulu gitu sebelum make decision atas transaksi kita masing-masing. So, kalau misalkan di sini saya ingin melakukan short gitu ya. Istilahnya ini kan scalping tipis aja, jangka pendek aja ataupun iseng trade dengan margin cacing gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di area yang tadi sudah saya infokan. Jadi bisa aja saya memanfaatkan seperti area yang tadi sudah saya mention ya. Di sini mungkin di sekitar 23.000 sampai 23.200 dolar lah, di kisar-kisaran rest area sini gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk diambil short gitu ya, untuk scalping tipis. Ingat ya, untuk scalping tipis saja kalau saya pribadi gitu ya. Ini bukan ajakan teman-teman. Sekali lagi, kalau misalkan kita ambil short position di kisaran range ya, let's say kita ambil di 23.148,5 dolar gitu ya. Dengan penempatan stop loss sedikit di atas highest-nya dia, atau di sekitaran di sini nah 23.600 dolar, ini hampir 2% ya untuk area stop loss-nya. Kemudian untuk take profit-nya nggak usah terlalu muluk-muluk, saya bakalan ambil coba di sekitar 22.610 dolar aja. Jadi kurang lebih seperti ini aja lah teman-teman ya. Ini untuk scalping tipis ya, untuk ya iseng-iseng trade iseng gitu ya, margin cacing ya, leverage kecil juga gitu. Ingat ini hanyalah sebuah, kalau misalkan saya extend ke kisaran sini, nah ini ya kurang lebihnya. Kemudian saya kasih garis dulu ya di sekitar area sini untuk saya melakukan istilahnya scalping short gitu ya, karena memang ini udah dekat juga dengan area demand-nya si Bitcoin gitu. Jadi saya nggak terlalu berani untuk menargetkan lebih jauh lagi gitu ya. Kita bisa, ataupun saya pribadi ini akan saya tandain hijau aja lah ya, nih hijau bawah. Palingan kalau misalkan dia mampu perform sesuai ekspektasi, nge-hit ke kisaran sini, mungkin akan saya take profit sebagian, kemudian stop lossnya akan saya geser ya ke area saya entry. Biar kalau misalkan market balik arah pun saya udah ngantongin yang namanya ya profit sebagian. Kemudian kalau kena stop loss pun ya di area break even atau area waktu saya pribadi entry gitu, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian di sini juga saya ada available marginnya itu cuman hampir 50 USDT aja ya, nggak gede ya. Kemudian saya akan melakukan short di sini. Tentunya akan melakukan limit ya, pilih yang limit price ya, base bidnya ini USDT. Kalau diklik base bid itu posisi sekarang. Tentunya saya di posisi sekarang itu kurang yakin ya kalau misalkan melanjutkan short. Palingan saya memanfaatkan kalau misalkan dia ada pemantulan. Jadi palingan saya akan antri dulu, saya push dulu. Tadi saya pengen melakukan short, let's say di 23.142,5 dolar gitulah. Kurang lebih di situlah saya akan melakukan short gitu ya, teman-teman. Kemudian di sininya bisa diisi ya, kuantitinya berapa nih. Misalkan kalau 50%, di sini ada keterangan yang marginnya itu yang keisi sekitar setengah dari total modal. Ini sampai kisar 23 dolar lah atau 23 USDT. Oke, saya pasang ini 50% aja. Kemudian akan take profit di sekitaran 22.000 ya, 610 dolar gitu ya. Dengan stop loss-nya akan saya atur di sekitar 23.600 dolar gitu ya. Nah, di sini. Ya, ini kalau misalkan exit PNL-nya itu bakalan bisa dapat profit sampai 5,33 USDT. Kalau misalkan kita hit stop loss, ini bakalan kena rugi sekitaran 4,58 USDT gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Walaupun untuk rasionya nggak terlalu signifikan gitu ya, ini cuman scalp tipis aja ya, nggak masalah gitulah menurut saya pribadi gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan di sini saya pilihnya itu isolated ya, leverage-nya juga leverage cacing aja ya, 10 aja karena memang ini cuman iseng aja teman-teman ya. Kemudian di sini ya udah tinggal saya klik aja short. Ya, jadi di sini ada confirm your limit order dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang saya menunggu ya pakai limit order. Oke, di sini order submit. Ya, teman-teman, di sini ada keterangannya di bagian bawah. So, kita bakalan klik di bagian open order. Nah, di sini ya. Ini ada yang namanya akan short. Tuh. Ya, di sini udah nunggu sampai kisaran sini, baru nanti kalau misalkan harga nge-spek sampai situ, order saya akan kejemput, baru nanti kita bisa lihat kurang lebih seperti itu nih. Di sini juga kelihatan ya, sell di sekitar berapa dan lain sebagainya. Kelihatan juga di delta excess. Jadi palingan itu aja teman-teman, sekilas info dari saya. Kalau misalkan dia mampu mengalami pemantulan dikit pun ya mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk scalping tipis ya. Scalping tipis short ya, mungkin dengan margin dan juga leverage yang kecil gitu lah, karena memang cuma iseng doang.
Ya kalau misalkan dari area situ jebol juga, next target ke kisaran 22.200-an dolar. Ya kisaran area situlah, let's say. Dan kemudian kalau misalkan saya tandain lagi di time frame 1 jamnya, dan di sini sebelumnya itu menjadi support and then resistance di dekat dengan area kakek Fibo di retracement 0,6 itu sekitaran 21.900 sampai 22.200-an dolar. Ya, jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan, beberapa area krusial untuk si Bitcoin ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.